Okay, so today's topic is about conditional sentences. Jenis kalimat ini menunjukkan sebuah hasil dari suatu kondisi atau situasi. Dan ini juga bisa menunjukkan sebab akibat, dan conditional sentences ini biasa dikenal sebagai if clauses. Jadi, kalimatnya mengandung kata if. Contoh umumnya adalah what will happen if. So I got 6 situations here. Semua kalimat yang ada di sini belum lengkap. Karena ini masih menunjukkan situasinya aja. Belum menunjukkan apa yang terjadi selanjutnya. So for example, if I feel sleepy in class, and then what will you do? Misalnya, kita tambahkan, if I feel sleepy in class, I will get up and wash my face, for example. Or I will go to the bathroom and wash my face, or I will talk to my friends. It can be anything. Yeah. So here you will see a situation, and then we will try to add what will happen within a situation or because of the situation. Yeah. Okay. And then go next one. The conditional sentences have 4 types yang harus kalian kenalin. Kelihatan banyak, tapi masing-masing punya polanya sendiri. So after you get to know the patterns, I do hope that you can see the difference between them. Yang pertama ada zero type. So kenapa zero? Soalnya you will see later, but zero type ini menunjukkan sebuah fakta atau kebenaran. Maksudnya apa? Contohnya adalah this one. So, if we stay in the rain, we get wet. Dia disebut zero karena dia tidak perlu apa-apa di sini. Nggak perlu pakai will, nggak perlu ditambahkan apapun. Jadi, polanya hanyalah ada present simple dan juga ada present simple. Ini situasi, ini hasilnya. Okay, so if we want to talk about things that we know it's always true, then we can use zero conditional. Contoh gampangnya adalah S. When we think about ice, if we let the ice outside the freezer, then it melts. The ice outside, then it melts. Udah pasti meleleh ya. Jadi nggak usah lagi nanti dia akan meleleh. Jadi langsung aja it melts karena it's just a general fact. Sama halnya dengan ini, kalau kita hujan-hujanan, ya sudah pasti basah. So zero conditional means just simple present. If you stay, ditambah sama simple present juga. Polanya sama. Okay. Yap. Sekarang kita langsung coba contoh lainnya. Di sini ada kata bendanya, ada kata kerjanya, dan ada situation and results-nya.
Ada water reach 100 degree, it boil. Kalau dari gambarnya dan dari kata-katanya, kita mau bilang kalau air mencapai suhu 100 derajat, dia akan atau dia mendidih. Ya, so if the water reach 100 degree, it boil. Simple sama simple, kita nggak ngerubah apa-apa, tapi be careful, jangan lupa soal aturan dari simple present. Kalau subjeknya satu, singular, jangan lupa pakai S ya. If the water reaches, it boils. Ya, kalau cuma reach aja nanti kurang tepat karena subjeknya satu, bukan plural. So we still need S to make it complete. Okay? And then number 2, kalau kita olahraga, kita merasa sehat. If you exercise, you feel better. Jadi dibikin persis sama aja, sama-sama simple present tense. Satu lagi, ini bisa dipakai. If it doesn't rain, the plants do not grow. Ya. Atau cannot grow juga bisa. Ya. Kalau nggak hujan, tanaman susah tumbuhnya ya. So this is called zero type. Zero type of conditional. Okay. That is zero type, and then let's go to the other type, yaitu the first type. First type ini membicarakan soal possible future. Jadi dia belum terjadi. Kita hanya memikirkan kemungkinan yang akan datang based on the situation. Contohnya seperti ini. If I have enough money, I will go on a road trip next holiday. Yang harus kita tandain adalah this one. Pakai will, ya, polanya. Beda sama tadi yang nggak pakai apa-apa. Kalau yang ini situasinya pakai simple present. Soalnya, ya, because this is the first type of conditional, jadinya pakai present simple yang ditambah dengan will. Jadi kalau situasi ini terpenuhi, ini mungkin akan terjadi. Oke, lihat pasangannya aja. Ini simple present, pasangannya sama will. Oke, talk about future atau plan. If I graduate from UPN, I will I will start my business, I will look for a job. Ya, semuanya pakai will karena ngomongin kemungkinan di masa mendatang. Oke, ini ada exercise-nya. Kalian akan ngerjain ini di Google Docs that I will share later. Ya, jadi ini ada contohnya. Questionnya tolong ditulis based on this 5 numbers. Ya, what will happen if timpa aja sama si 5 nomor ini. Terus, ya, your own answer. Kalau kalian nggak belajar buat ujian, apa yang terjadi? I will get bad score, I will fail, terserah kalian ya. Ini ada A1, A2, maksudnya adalah kalau satu orang aja yang jawab, cuman mau ngasih satu jawaban dan just A1, tapi kalau ada tiga member yang mau menjawab dan
everyone can write the answer. Okay, so I hope that you can try to use this. Ini yang first type, pakai simple present ditambah will atau want ini will not. Okay, and let's go on to the second type. Second type ini ngomongin imajinasi, hal yang tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Contohnya kalau saya bilang, if I were a boy, itu jelas berlawanan dengan kenyataan. Oke, jadi pakainya nggak bisa yang first. I cannot say if I am a boy, karena itu nggak akan terjadi. Jadi pakainya yang if I were a boy. Okay, so if I were rich, I would buy a villa in Bali. Kenyataannya sekarang mungkin tidak sekaya itu. I'm not that rich now, but I just imagine it. Okay, ini bisa aja pakai yang first type tadi. If I am rich, I will buy a villa. Tapi itu kalau ngomongin soal rencana. Jadi beda makna aja. Yang satu rencana, kalau ini hanya membayangkan. Okay? If I could travel anywhere, I would visit Switzerland. Tapi kenyataannya sekarang saya nggak bisa pergi kemanapun, anywhere I want, but I just wish for it. Okay? Membayangkan. Kata kuncinya adalah imagine something. Pakainya apa? Kalau tadi pakai present, kalau ini pakai verb 2 ya. Pakai yang pas. Nggak mesti were dan could, bisa juga verb lainnya, tapi harus verb 2. Dipasangkan dengan bukan will lagi, tapi would. Oke, semoga bisa diingat polanya. Yang tadi present sama will, yang ini pas sama would. I would buy, I would go, I would make, I would do something. Oke, tapi situasinya harus tidak sesuai dengan saat ini. Okay, more exercise. Ini juga tolong dikerjakan di Google Docs nanti. Okay, if I were director of UPN, jelas nggak sesuai dengan kenyataan ya. Kalau kalian jadi rektor, kalian mau ngapain? Kalau kalian ini, kalian apa? Terus nomor 7 sama 8 bisa bikin sendiri. Misalnya if I were the president, if I, ya anything. Okay, dilengkapi kalimatnya. Okay. Terakhir, ada third type. Third type ini jenis yang ketiga ngomongin soal penyesalan. So impossible past means udah di masa lalu yang tidak bisa diubah. Oke, kalau second tadi tidak sesuai kenyataan, kalau yang third lebih ke masa lalu, ngomongin masa lalu. Karena sudah lewat, jadi yang tersisa adalah penyesalan. Contohnya, if I had practiced harder, I would have won the competition. Ini polanya emang agak sedikit ribet karena paling panjang, tapi kalau dilihat baik-baik sih, semoga bisa kelihatan polanya. Ini maksudnya adalah waktu lomba kemarin, saya nggak latihan, jadinya saya gagal. Tapi kita mau ngomongin ini, mau ngomongin penyesalan nih, jadinya. Kalau aja saya latihan lebih keras, saya bisa aja menang. Tapi udah lewat kompetisinya, nggak bisa keulang lagi. Jadinya pakainya yang third type ini. If I had saved my money, I would have bought a new phone. Kenyataannya, waktu itu dia nggak nabung, jadinya nggak bisa beli. Ya, tapi again, sudah lewat. Ya, ini paling panjang sedikit, cuman yang diingat adalah ini ketambahan sama had. Ya, ada had sama ada verb 3. Kalau ada had, tolong sebelahnya seperti ini. I would have. Plus verb 3 juga. Negatifnya,
tambahin not di antara would sama have. I would not, I wouldn't have. Okay? Tapi kesalahan yang sering terjadi adalah kita salah ngira had sebagai verb 2 sama had-nya si jenis 3 ini, had plus verb 3. Jadi beda ya. So, if I had more time, ini harus would aja. I would ngapain? Kenapa would aja? Soalnya verbnya ya, ini verbnya, verb 2. Ya, habis verb 2 langsung time. Nggak ada verb lagi. Sedangkan kalau kita pakai yang third type ini, if I had, masih harus tambahin verb lagi sebelum kata selanjutnya. If I had, ini aneh tapi benar ya. If I had more time, I would have done something. Ini had aturannya, yang ini had kata kerjanya, punya. Kalau saja saya punya lebih banyak waktu, saya akan ininya harus mengikuti tipe 3. I would have done. Ya, jadi jangan ketuker sama had aja versus had sama verb 3. Okay? Would have atau wouldn't have. Wouldn't have. Okay? Thinking about regret. Penyesalan. Again, more exercise. Tolong dikerjakan di Google Doc-nya. Ini gampang aja, sesuai aturan tadi. If I, berarti harus pakai had plus verb 3, terus koma, terus I would have, understand-nya ganti verb 3. Udah, ketemu jawabannya. Terus coba diisi semuanya ya. Yang nomor 5 jawabannya, kanannya ini bebas. Tergantung kalian. Oke? Okay? Untuk nge-recap sedikit, if I work very hard, I will be a billionaire. Ini tipe 1, soalnya bisa aja ya ngomongin masa depan. Kalau kalian kerja keras, bisa aja nantinya akan jadi milioner misalnya. So first type. Tapi kalimat yang mirip billionaire juga, kita pakainya second. So if I were a billionaire, I would travel by a helicopter. Tidak sesuai sama kenyataan. Sekarang saya bukan bilioner, tapi andai saya bilioner, saya akan travel by helicopter. Pengandaian ya, pakai verb 2 sama would. Terus yang satu lagi, yang tipe 3, if I had, verb 3, if I had invested, I would have been a billionaire. Ini ngomongin soal situasi yang sudah terlambat, sudah lewat ya. Jadinya pakai tipe 3, karena nggak bisa diulang lagi. Kalau aja saya waktu itu melakukan itu, saya mungkin akan bagaimana. Oke, okay? So 3 kalimat ini ngomongin soal bilioner, tapi maknanya beda-beda, tergantung jenis if conditionalnya. Okay, so that's it. That I would like to show you your assignment. Okay. So ini assignmentnya. Tolong di-duplicate Google Doc-nya. Jadi grup berapa, membernya siapa. Ini exercise 1 yang tadi. Terus udah ada keterangannya sih, tinggal dikerjain aja ya. If ini tergantung, saya pengen
kalian tulis siapa yang bikin kalimatnya. Kalau berdua juga bisa, oke? Makanya kalau mau 4 orang bikin jawaban, tinggal ditambahin row-nya ya, jadi A3. Oke, ini exercise 2 tadi, jawabnya di bawahnya sini ya. Terus siapa yang jawab? 5-5-nya, 4-4-nya kah? Atau hanya satu orang? Oke, terserah kalian ya. Cuman biar saya kelihatan siapa sih yang nggak berkontribusi. Lalu exercise 3, jawabannya di bawahnya. Ya. Terus ini ada tambahan untuk ngecek aja. Ini tinggal jawab A, B, C. Answernya apa? Apakah have misalnya? Kenapa? Itu tipe apa ya? Makanya jawabannya have. Oke, ada 4 nomor aja yang pilihan ganda. Habis itu terakhir, ini nanti kalau kita uh, ada waktu, saya akan ngecek ini ya, speaking practice-nya. Jadi, tolong kalau yang atas udah selesai, tolong pikirkan satu masalah di UPN. Kayaknya sih ada banyak ya. So, just one specific problem. And then, apa problemnya? Terus, coba dikasih tahu kira-kira alasannya apa. Pakai tipe 3. Lalu, coba ngasih solusi terhadap permasalahan itu. Pakai if, boleh tipe 2 atau tipe 1. Lalu kalau solusi itu dilakukan, apa manfaatnya? Ya, ini contohnya. So the problem is students are often late. Ini reasonnya ya. Kalau aja mahasiswa bisa manage waktu, mereka mungkin nggak akan terlambat. Ya, atau kalau misalnya WiFi, kalau aja UPN spend more money on WiFi, pasti WiFi-nya nggak akan lemot. Oke, reason ya, ini problem. Terus ini ideal situationnya. So what if UPN had very high speed, very high Wi-Fi speed? Ya, tergantung sama problem yang kalian pilih. Terus ini solusinya kalian boleh banget berandai-andai. Kalau saya dekannya, kalau saya dosennya, kalau saya presiden sana juga boleh ya. Kalau emang itu bantu solusinya. Terus bisa juga solusinya tipe 1, tipe 2, terserah kalian. Oke. Terus endingnya apa? Apa hasil yang diharapkan dari solusi itu? Oke. Ini template-nya, problemnya apa? Very slow Wi-Fi atau anything you want. Terus tolong kasih tahu problemnya, boleh satu kalimat. Mau bikin satu paragraf juga boleh. Oke, yang penting ada isinya problemnya itu apa. Lalu alasannya apa? Harapannya sih bisa pakai tipe 3, tapi kalau nggak nemu, ya nggak apa-apa. Dicoba aja. Ya. Terus solusinya, ini sejumlah yang kalian mau tulis aja. Boleh 3, 4, 5. Again, saya butuh kontributornya siapa. Ya. Dan please try not to use AI atau apa. Kalau mau sekedar cari kata bahasa Inggrisnya, it's fine, tapi jangan sampai minta bikinin kalimat ke Google Translate atau AI. Ya. Kalau nggak nanti nggak belajar. Sia-sia nanti. So, coba aja tulis salah, malah saya senang kalau salah. Kalau salah tuh berarti
nggak mungkin pakai AI, karena AI kan it's always perfect kalau cuma soal grammar. So kalau salah malah saya lebih percaya. Oke, saya cuma pengen kalian nyoba latihan ini. Oke, itu aja. Thank you so much. If you have any question, let me know. See you later. Yeah. Bye-bye.